Boleh. Nanti setelah itu Pak Sadison. Saya dulu. Silakan Pak Wayan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena kami harus mendengar, maka kami berusaha mengurangi pandangan. Kami menyampaikan beberapa pancingan yang menurut saya agak berat merumuskannya, karena itu kita minta tolong dari Komnas HAM dan Kumham. Pertama, saya minta rumusan baru dengan persandingan beserta argumentasinya terhadap beberapa hal. Kita berulang dan berulang membicarakan masalah penangkapan. Dulu kita sudah sempat bangga dengan KUHP ketika diumumkan sebagai karya besar. Belakangan kita tahu banyak sekali bolongnya. Belajar dari itu, para hadirin dari Komnas HAM dan Kumham, saya yakin tidak mau jatuh untuk kedua kalinya, karena penangkapan, penahanan khususnya itu sudah banyak memakan korban dan dinyatakan tidak adil. Jangan terlalu menyalahkan polisi. Kalau kita memberi ruang yang longgar pada KUHP, polisi itu manusia biasa. Kekuasaannya yang sudah besar, kalau lagi diberi kelonggaran, ada pasal-pasal yang tidak jelas, itu bukan salah polisi semata, salah kita juga yang merumuskannya. Yuk kita berkomitmen bahwa kita tidak salah lagi ketika merumuskan KUHP. Oleh karena itu, kelihatannya secara umum ini pertanyaan saya, tapi membutuhkan jawaban yang detail. Penangkapan, penahanan, yuk kita pastikan melalui pasal-pasal yang ada. Dan kalau selama ini kami sudah bekerja keras menampung aspirasi, ternyata pasal-pasal itu belum sempurna untuk melindungi hak-hak masyarakat, tolong bantu pasal dan ayat yang lebih sempurna. Penangkapan, penahanan. Yang kedua, peran advokat masih juga dikecualikan walaupun semangatnya udah luar biasa. Komisi 3 berjuang keras, tapi aspirasi yang ada itu beragam. Praksi yang ada banyak sekali. Ketika kami turun, kayaknya perlu peran advokat itu dikecualikan. Sementara pihak lain, ya kalau ingin melindungi HAM dan ingin memperkuat advokat, kenapa mesti dikecualikan? Oleh karena itu, tetap kami minta juga pasal dan ayat yang bagus agar peran advokat itu betul-betul bisa maksimal gitu. Yang berikutnya tentang restoratif justice, Pak. Ini sudah terbukti di berbagai negara maju. Sudah terbukti bahwa restoratif yang baik membutuhkan aturan, membutuhkan aparat, membutuhkan budaya hukum. Saya rasa kita sudah tahu semua ini. Kini kita sedang membicarakan substansi hukumnya. Yuk kita buat, Bu Anies mengkhawatirkan kan Bu ya, ini peluang penyalahgunaan untuk restoratif justice ini sangat besar. Tapi di sisi lain, restoratif justice ini banyak sekali menyelesaikan masalah. Kalau kita bisa jaga agar restoratif ini bisa membuat kerja-kerja aparat penegak hukum terbingkai oleh pasal-pasal ini luar biasa. Kan pemerintah, masyarakat luar biasa gundahnya ketika melihat penjara penuh. Kalau di Eropa Barat itu kan khususnya ketika restoratif ini dijalankan, bukannya penjara penuh, malah penjara kosong, malah udah jadi swalayan gitu. Maka ini bagus sekali Bu. Maka pandangan Bu Anies itu bagus. Tapi kalau enggak diwujudkan dalam pasal-pasal, pandangan yang terlalu umum ini, kami di Komisi 3 membuat agak bingung merumuskannya.
tolong pemerintah juga merumuskan ini dengan baik. Jadi menumpuk perkara di Mahkamah Agung, menumpuk tahanan di penjara, salah satu obat mujarab adalah masalah restoratif justice. Tapi restoratif justice yang terukur, yang terbingkai, yang memastikan bahwa keadilan untuk semua. Pengalaman saya mungkin tidak banyak, belum ada hasil penelitian. Tapi pengamatan saya, seluruh hasil restoratif justice di Indonesia, entah di kejaksaan atau di kepolisian, sampai hari ini tidak ada protes. Berbeda dengan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, atau BAP itu banyak sekali protes. Tapi restoratif justice tidak. Oleh karena itu, yuk kita maksimalkan. Tolong bantu membuat penyempurnaan pasal-pasal yang berkaitan dengan restoratif justice. Agar bisa berbagi, segitu saja cukup. Mungkin saya agak panjang, tapi jawaban ini saya butuhkan jauh lebih panjang berupa pasal dan ayat yang menjaga masalah penangkapan, masalah penahanan, masalah perkuatan advokat, dan restoratif justice. Terima kasih.